Rahasia weton dari Jawa kuno sejak masa lampau. Jauh sebelum listrik, internet, dan berisiknya zaman modern menyeruak. Masyarakat Jawa sudah hidup berdampingan dengan ilmu perhitungan hari kelahiran yang disebut weton. Ilmu ini bukan sekadar haiteng-haitengan kalender, tapi warisan spiritual yang dipercaya mengatur ritme kehidupan manusia. Di mata leluhur, setiap orang lahir membawa energi. Ada yang lembut, ada yang tajam, ada pula yang berwibawa seperti seorang raja. Ilmu ini disimpan turun-temurun, hanya dibagikan kepada orang yang dianggap siap menanggung konsekuensinya. Dalam catatan kuno, para leluhur meyakini bahwa manusia dan makhluk tak kasat mata hidup di ruang yang sama, hanya berbeda lapisan. Karena itulah, kemampuan suatu weton bukan hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga berpengaruh pada dunia gaib. Ada weton yang auranya lembut hingga mudah diikuti. Ada pula yang begitu kuat sampai-sampai dedemit memilih mundur sebelum mendekat. Bagi orang Jawa, harmoni antara dunia nyata dan dunia tak terlihat adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Di desa-desa Jawa, kisah tentang weton bukan hal asing. Banyak keluarga yang menggunakan perhitungan ini untuk menentukan perjalanan hidup, hari pernikahan, pindah rumah, hingga arah rezeki. Namun, ada sisi lain yang jarang diceritakan. Beberapa weton memiliki kekuatan luar biasa, begitu besar, sampai mampu menggetarkan dimensi halus. Weton-weton ini dianggap sebagai penjaga tak terlihat, membawa energi khas yang membuat makhluk halus menghormati pemiliknya, tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Rahasia mengenai weton sakti biasanya hanya dibicarakan dalam percakapan pribadi antara orang tua dan anak, atau saat malam-malam tertentu ketika angin terasa lebih dingin dari biasanya. Leluhur percaya bahwa tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa dirinya membawa kekuatan besar, sebab kekuatan tanpa pengetahuan bisa menjadi bumerang. Karena itu, sebelum mengungkap daftar weton sakti yang bahkan membuat para makhluk halus menunduk, kita harus menghargai ilmu ini sebagai warisan budaya yang dijaga dengan penuh hormat. Weton Wage, tembok penolak gebuatan wage, sejak lama dipercaya memiliki energi penolak gaib paling kuat di antara weton lain. Orang-orang tua di desa sering berkata, wage itu adem nanging atos, artinya dingin tapi keras. Aura alami yang mereka bawa membuat makhluk halus merasa tidak nyaman, seolah ada tekanan tak terlihat yang memaksa mereka menjauh. Bahkan, tanpa ilmu apapun, seseorang yang lahir di hari wage tampak seperti membawa tameng spiritual sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya banyak rumah angker tenang ketika ditempati orang wage. Dalam kepercayaan Jawa, energi penolak gaib bukan berarti seseorang memiliki kekuatan menyerang, tetapi kekuatan memaksa menjauh. Efeknya seperti dinding besar yang tidak bisa ditembus. Dedemit, jin, atau makhluk halus yang biasanya berkeliaran bebas langsung berhenti ketika mendekati aura wage. Seringkali orang wage tidak sadar akan hal ini. Mereka merasa biasa saja, padahal orang lain mungkin merinding ketika masuk ke tempat tertentu, sedangkan mereka bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Para sesepuh menggambarkan energi wage sebagai angin dingin yang kaku, tenang, tidak agresif, tapi mematikan bagi entitas halus. Banyak cerita dari orang-orang tua bahwa ketika seseorang dengan weton wage tinggal di rumah lama, suara langkah misterius, bayangan lewat, atau penampakan yang biasanya terjadi tiba-tiba hilang. Di beberapa daerah, orang wage bahkan dianggap pembawa ketenangan, terutama di tempat-tempat yang penuh gangguan gaib. Meski begitu, kekuatan ini bukan tanpa konsekuensi. Aura penolak gaib kadang membuat orang wage terlihat dingin di mata manusia juga, bukan karena mereka sombong, tetapi getarannya memang terasa tegas dan tidak mudah didekati. Namun justru karena itulah banyak orang yang diam-diam merasa aman berada di dekat mereka. Ada wibawa yang alami, tak terucap,
dan tidak dibuat-buat. Makhluk halus menjauh. Manusia merasa terlindungi, itulah naluri yang terpancar dari weton Wage. Dalam tradisi Jawa, orang Wage biasanya dianggap cocok menjadi penjaga rumah, pengasuh tempat suci, atau seseorang yang dapat menstabilkan energi suatu lokasi. Mereka tidak perlu ritual ribet atau jimat macam-macam aura. Mereka sudah cukup. Inilah alasan mengapa tokoh-tokoh tertentu di masa lalu yang dikenal kuat batinnya seringkali memiliki weton Wage. Tanpa banyak bicara, keberadaan mereka mampu menenangkan alam di sekitarnya, seolah dinding tak terlihat berdiri tegak di belakang mereka. Weton Kliwon. Mata batin terbuka weton Kliwon sejak dulu dianggap sebagai hari paling sakral dalam penanggalan Jawa. Banyak sesepuh menyebut Kliwon sebagai pintu tipis antara alam manusia dan alam gaib. Seseorang yang lahir tepat pada hari ini diyakini membawa kepekaan batin di atas rata-rata. Mereka tidak selalu bisa melihat makhluk halus secara jelas, tapi sering merasa keberadaan sesuatu yang orang lain tak sadar. Sensasi seperti diamati, angin lewat tanpa sumber, atau suara samar. Bagi orang Kliwon, itu bukan hal aneh. Mata batin orang Kliwon bukan hasil dari ritual atau tirakat khusus. Itu bawaan lahir. Mereka seperti memiliki radar alamiah yang peka terhadap energi. Ketika memasuki tempat keramat, biasanya bulu kuduk mereka langsung meremang. Bukan karena takut, tetapi karena frekuensinya memang mereka tangkap lebih jelas. Bahkan saat masih kecil, banyak anak berweton Kliwon sering bercerita tentang teman yang tidak terlihat atau sosok bayangan yang duduk di sudut rumah. Orang tua biasanya langsung maklum. Ah, Kliwon. Kekuatan Kliwon bukan hanya kepekaan indera keenam, tapi juga kewibawaan diam-diam. Banyak makhluk halus memilih menghormati orang Kliwon karena mereka bisa merasa dilihat. Energi mereka seperti cahaya biru redup, tidak menyilaukan, tapi menusuk. Jin dan dedemit tahu bahwa orang Kliwon bisa membedakan energi baik dan buruk hanya lewat getaran. Karena itu, makhluk halus yang berniat jahat biasanya menghindar sebelum sempat mendekat. Mereka tidak berani main-main. Namun kemampuan ini juga menjadi beban tersendiri. Banyak orang Kliwon yang tumbuh dengan perasaan tidak nyaman di tempat ramai karena terlalu banyak energi bercampur. Ada pula yang susah tidur karena peka terhadap suara-suara halus di tengah malam. Meskipun begitu, semakin dewasa seseorang, semakin kemampuan ini stabil. Orang Kliwon biasanya belajar membedakan mana yang hanya gangguan, mana yang memang pertanda. Dan saat sudah bisa mengendalikan rasa itu, mereka berubah menjadi pribadi yang sangat tenang dan sulit digoyahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang berweton Kliwon sering diberi amanah menjadi penasehat, mediator, atau tempat curhat. Meski mereka tidak mencari posisi itu, energi mereka membuat orang lain merasa didengarkan dan dilihat. Kata-kata mereka jarang banyak, tapi tepat sasaran. Dan kisah lama mengatakan, jika orang Kliwon marah, alam sekitar pun merespons. Angin tiba-tiba bergerak, suasana berubah berat. Tidak mengherankan jika makhluk halus paling patuh pada mereka yang lahir di hari Kliwon. Weton Pahing. Getaran merah sang penguasa weton Pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan getaran energi paling kuat dan paling menyala. Para sesepuh menggambarkan aura Pahing seperti api merah yang tidak mudah padam. Ketika seseorang lahir di hari Pahing, diyakini bahwa mereka membawa kekuatan batin yang tegas, keras, dan sulit digoyahkan oleh energi apapun. Makhluk halus yang biasanya suka mendekati manusia justru merasa terancam oleh kehadiran orang Pahing. Seakan ada tekanan panas yang membuat mereka mundur perlahan. Energi merah Pahing bukanlah amarah tetapi wibawa. Orang Pahing sering memiliki tatapan yang kuat dan langkah yang mantap. Meski mereka tidak sadar, di dunia gaib mereka terlihat seperti sosok berapi, membawa sinar yang menandakan dominasi. Banyak cerita dari masa lalu yang menyebutkan bahwa dukun atau penunggu tempat angker
enggan mengganggu seseorang yang lahir di hari pahing. Bahkan, dalam kisah tertentu, makhluk halus memilih pindah tempat ketika seorang pahing menetap di wilayah tersebut. Orang pahing juga dikenal memiliki naluri kepemimpinan yang kuat. Tidak perlu suara keras atau sikap galak. Cukup berdiri, dan orang lain bisa merasakan bahwa dia punya wibawa alami. Hal ini berlaku di dunia gaib juga. Makhluk halus yang berwatak agresif biasanya justru tunduk pada energi pahing, seperti anak kecil yang takut dimarahi bapaknya. Kekuatan ini membuat orang pahing sering dianggap sebagai penguasa frekuensi dalam perhitungan weton. Namun kekuatan besar sering datang bersama tantangan besar. Banyak orang pahing yang tanpa sadar menyedot perhatian baik dari manusia maupun makhluk halus. Itulah mengapa beberapa orang pahing cenderung merasa mudah lelah di tempat ramai atau lokasi yang energinya kacau. Mereka seperti magnet besar yang harus menahan banyak getaran di sekelilingnya. Jika tidak pandai menjaga ketenangan, energi merah itu bisa membakar mereka sendiri dalam bentuk stres atau emosi yang meledak tiba-tiba. Ketika seorang pahing sudah mampu menyeimbangkan batin dan emosinya, barulah energi merah itu berubah menjadi kekuatan yang sangat dihormati. Mereka bisa menjadi pelindung keluarga, pemimpin masyarakat, atau penjaga tempat keramat. Getaran mereka bukan lagi panas yang menakutkan, tapi cahaya kuat yang memberi rasa aman. Pada titik itu, makhluk halus yang lewat pun tahu diri. Mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Weton Pon, wibawa, leluhur Weton Pon, dikenal sebagai weton yang membawa wibawa leluhur. Sejak dulu, para sesepuh percaya bahwa orang yang lahir di hari Pon biasanya dilahirkan dengan payung gaib, yaitu perlindungan halus dari leluhur yang masih menjaga garis keturunan. Orang-orang dengan weton ini sering tampak tenang dan tidak suka mencari masalah. Tetapi ketika mereka berbicara, suasananya langsung berubah lebih serius. Ada energi teduh namun kuat yang mengalir dari diri mereka, seperti seorang penjaga hening yang selalu siap berdiri di belakang. Weton pun tidak menonjol dalam bentuk aura panas atau tajam, seperti pahing atau kliwon. Kekuatannya justru terletak pada keteduhan dan kestabilan getaran. Makhluk halus merasakan ketegasan yang tersembunyi, seperti pesan dari leluhur yang mengatakan, jangan macam-macam dengan yang satu ini. Karena itu, orang berweton pon sering mengalami situasi di mana tempat angker yang biasanya ramai gangguan tiba-tiba menjadi sepi saat mereka lewat. Dedemit enggan mendekat, bukan karena takut, melainkan karena menghormati batasan yang dibawa oleh weton ini. Banyak orang pon yang tidak sadar bahwa mereka memiliki karisma alami. Saat berada dalam kerumunan, mereka sering menjadi pusat perhatian tanpa bermaksud demikian. Dalam urusan batin, mereka jarang mengalami gangguan tidur atau mimpi buruk karena energi leluhur yang menyertai mereka bertindak seperti pagar halus. Bahkan jika ada makhluk yang berusaha mendekat, biasanya hanya sampai batas tertentu sebelum mundur dengan sendirinya. Orang pon seperti membawa hukum tak tertulis. Jangan melampaui garis ini. Ada cerita lama di beberapa desa. Jika terjadi gangguan gaib di suatu tempat, tokoh yang pertama kali dipanggil biasanya adalah seseorang yang lahir di hari pon, bukan untuk melakukan ritual atau membaca mantra, tapi hanya untuk menenangkan energi lingkungan. Kehadiran mereka seperti angin sejuk yang menetralisir aura gelap. Orang pon sering dianggap sebagai penengah alam, seseorang yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Namun, kekuatan ini membuat beberapa orang pon tumbuh sebagai pribadi yang lebih introvert atau pendiam, bukan karena takut bersosialisasi, tetapi karena mereka membawa kedalaman batin yang tidak semua orang mengerti. Mereka yang sudah matang secara spiritual biasanya tampil sebagai pemimpin yang bijak, tidak suka ribut, tetapi
Ketika berbicara, semua orang mendengar, dan bagi makhluk halus, wibawa pon adalah sinyal hormat atau pergi. Weton legi. Cahaya penyeimbang weton legi dikenal sebagai weton yang membawa cahaya penyeimbang. Orang tua zaman dulu menyebutnya sinar putih tipis, bukan menyala terang, tapi cukup untuk menenangkan suasana di sekitarnya. Orang legi sering dianggap memiliki hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Tetapi jangan salah, meskipun lembut, energi mereka justru membuat makhluk halus merasa tidak nyaman. Bagi dunia gaib, cahaya legi terasa panas seperti matahari pagi yang menembus kabut malam. Tidak menyakitkan, tapi membuat mereka memilih menjauh. Energi legi tidak agresif, namun keberadaannya mampu menekan aura negatif. Karena itu, orang berweton legi sering tanpa sadar membuat sebuah tempat terasa lebih aman dan nyaman. Banyak keluarga yang merasa rumah mereka lebih tenang ketika anggota keluarga legi pulang kampung. Di dunia gaib, energi legi ibarat lampu kecil yang tidak pernah pada makhluk halus yang niatnya buruk akan merasa silau berada di dekatnya. Sementara makhluk halus yang netral akan memilih menjaga jarak. Orang legi juga dikenal memiliki intuisi kuat yang berasal dari ketenangan batinnya. Mereka biasanya bisa merasakan ketika ada energi tidak wajar di suatu tempat. Bagi mereka, hawa dingin mendadak, lantai bergetar ringan, atau suara lirih di kejauhan bukan hal yang mengejutkan, namun berbeda dari kliwon yang peka secara visual. Intuisi legi lebih kerasa. Mereka tidak selalu melihat sesuatu, tapi tahu ada sesuatu. Intuisi inilah yang membuat mereka mampu menghindari gangguan gaib tanpa perlu melawan. Ada banyak cerita bahwa anak kecil yang berweton legi sering menjadi penenang alami. Jika ada tempat dengan aktivitas gaib yang meresahkan, kehadiran mereka justru membuat gangguan perlahan hilang. Dedemit atau jin biasanya tidak betah berada dekat dengan cahaya legi yang hangat, namun menusuk. Itulah mengapa beberapa keluarga Jawa lama meyakini bahwa anak legi adalah pembawa rezeki dan ketentraman. Rumah yang dihuni mereka jarang sekali mengalami serangan gaib. Walaupun energinya damai, jangan kira orang legi lemah. Justru ketenangan yang mereka miliki merupakan kekuatan terbesar yang membuat makhluk halus enggan mendekat. Mereka tidak gampang terpancing emosi, tidak mudah takut, dan tidak cepat panik. Ketenangan ini ibarat tembok halus yang kuat. Jika orang lagi marah, energi terang mereka berubah tajam seperti sinar petir, membuat makhluk halus kabur secepat mungkin. Namun, karena sifat dasarnya damai, hal itu jarang terjadi. Kekuatan weton bukan segalanya meski. Berbagai weton memiliki kekuatan dan aura berbeda. Para leluhur selalu menekankan satu hal: weton bukan penentu nasib, melainkan cermin kecil dari perjalanan hidup seseorang. Ilmu ini diciptakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi pemahaman bahwa manusia lahir membawa karakter, tanggung jawab, dan frekuensi tertentu. Orang yang lahir dengan weton kuat tidak otomatis menjadi manusia hebat, dan yang lahir dengan weton biasa bukan berarti lemah. Semua kembali pada pilihan hidup. Banyak sesepuh mengatakan bahwa weton saja tidak cukup tanpa laku, perilaku, dan niat baik. Energi kuat bisa hancur jika pemiliknya sombong, dan energi lembut bisa menjadi luar biasa jika pemiliknya tekun menjaga hati. Makhluk halus menghormati seseorang bukan semata-mata karena wetonnya, tetapi karena getaran batin yang ia bangun sepanjang hidup. Orang yang jujur, rendah hati, dan sabar justru lebih disegani oleh alam gaib daripada mereka yang mengandalkan kekuatan lahir tanpa pengendalian diri. Dalam filosofi Jawa, keseimbangan adalah kunci. Dunia nyata dan dunia tak kasat mata bukan dua musuh, melainkan dua saudara yang berjalan berdampingan. Karena itu, memahami weton seharusnya membawa manusia menjadi lebih bijaksana, bukan lebih angkuh. Orang yang tahu dirinya membawa energi tertentu diharapkan bisa menjaga ucapannya, tindakannya, dan terutama batinnya. Sebab, ketika seorang manusia menjaga harmoni, alam pun
ikut menjaga dirinya tanpa perlu dipanggil atau diminta. Pada akhirnya, semua kekuatan yang tidak terlihat hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang bernama kehidupan. Weton mungkin memberi arah, tetapi manusialah yang menentukan langkah. Sesepuh sering berkata, kekuatan tanpa akhlak hanya akan menjadi badai. Orang yang lahir dengan weton besar, jika tidak menjaga batinnya, bisa kehilangan wibawa. Sementara yang lahir dengan weton biasa, tetapi berhati bersih, bisa memancarkan cahaya yang lebih kuat dari apapun yang tercatat di primbon. Maka, apapun wetonmu besar, sedang, atau biasa, yang terpenting adalah bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Jagalah batin, jaga ucapan, dan jaga niat. Karena pada akhirnya, makhluk halus pun tunduk pada manusia yang hatinya kuat. Bukan karena weton, tapi karena kebaikan dan keteguhan yang memancar dari dalam. Itulah ajaran Jawa yang paling dalam, yang bertahan hingga hari ini.